Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak, generasi penerus bangsa yang berbahagia, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang sejarah Indonesia secara daring. Ya, hal ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19. Saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk menjaga kesehatan dan semoga kita terhindar dari wabah ini. Kemudian semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal kembali. Amin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Silakan kepada Mas Wahyu, saya persilahkan untuk memimpin doa. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini agar dilancarkan dan mendapatkan kesehatan semuanya, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya, seperti biasa, saya persilahkan kepada dirijen kelas untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pari memori ya. Mas dan Mbak, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan Anda untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah saya share di Google Classroom, atau Anda bisa juga untuk mengklik link daftar hadir di chat meet ini. Saya share di chat meet ini, Anda silakan. Itu sudah saya share di chat meet-nya. Anda isikan daftar hadir Anda. Saya nanti akan sekaligus membuka spreadsheet-nya dan mengecek apakah ada yang belum absen pada pertemuan hari ini. Ya, ini sudah banyak yang masuk. Ini Mbak Ika, mana Mbak Ika ini belum mengisi presensi? Belum masuk, Pak. Oh iya, ini sudah masuk ini. Barusan masuk. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah penuh spreadsheet saya. Berarti ini tidak ada yang tidak masuk ya. Semua masuk semua. Alhamdulillah. Baiklah, Mas dan Mbak. Sebagai perkenalan materi, saya akan mencoba untuk membuka pembelajaran menuju ke materi yang akan kita bahas kali ini dengan bertanya kepada Anda. Coba kepada Mbak Dwi Astuti. Anda sekarang kan sudah berada di bangku madrasah aliyah ya? Iya, Pak. Nah, untuk sampai ke tahapan madrasah aliyah itu, jenjang pendidikan apa yang sudah Anda lalui untuk sampai ke madrasah aliyah? Mulai dari MI, kemudian MTS, kemudian masuk ke MA, Madrasah Aliyah. Masuk ke madrasah aliyah ya, oke. Ya. Jadi urutan dari MI, MTS ke madrasah aliyah, oke. Saya coba satu kali lagi. Mbak Baik, coba untuk sampai ke tahapan madrasah aliyah, jenjang pendidikan apa yang Anda lalui, yang sudah Anda lalui? Sama SD, kemudian MTS, lalu madrasah aliyah. Lalu madrasah aliyah. Oke, berarti itu berurutan ya, walaupun ada yang SD, ada yang MI, tapi paling tidak jenjangnya itu berurutan. Anda tidak mungkin dari SD kemudian langsung ke madrasah aliyah ya, baru nanti melanjutkan ke MTS atau ke SMP. Itu namanya tidak berurutan. Nah, ini ada kaitannya dengan analogi ini, ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu konsep berpikir kronologis. Konsep berpikir yang mengutamakan
urutan waktu kejadian. Anda SD dulu, MI dulu, terus kemudian baru SMP, baru terus kemudian ke Madrasah Aliyah. Terima kasih. Jadi nanti untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan presentasi melalui video pembelajaran sekitar 10 menit. Terus kemudian saya persilakan Anda untuk berdiskusi di classroom. Diskusinya umum, jadi tidak berkelompok, Anda bisa diskusi umum di situ. Nah, hasil dari diskusi itu nanti silakan Anda tuliskan ke dalam LKPD. Anda tuangkan ke dalam LKPD, yang LKPD-nya Anda bisa download dulu. Anda bisa download di Classroom, atau saya sertakan linknya ini, link downloadnya. Ini link download LKPD-nya di chat-nya. Anda bisa buka di situ, Anda bisa download. Nah, jadi LKPD itu nanti untuk menuangkan hasil dari diskusi yang telah Anda lakukan di Classroom, ya. Terus kemudian yang di LKPD itu nanti akan dijadikan sebagai nilai psikomotor. Nah, sedangkan nilai afektif itu akan saya ambilkan dari keaktifan Anda dalam berdiskusi pada Classroom. Nah, setelah pembahasan diskusi nanti, jadi LKPD-nya nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai, ya. Jadi setelah pembelajaran selesai, LKPD-nya nanti diisi, terus kemudian Anda dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, di situ sudah ada tempatnya. Nah, setelah diskusi selesai, terus nanti ada pembahasan sedikit tentang diskusi materi konsep berpikir dalam sejarah. Nah, terus kemudian nanti di bagian akhir sebelum penutup, saya menyampaikan juga soal post-testnya, atau katakanlah latihan soal untuk konsep berpikir sejarah. Pilihan ganda, soalnya 15, nanti saya kirimkan linknya, jadi bisa Anda langsung kerjakan. Baiklah, Mas dan Mbak yang berbahagia, hari ini saya akan mulai untuk menampilkan video selama 10 menit insya Allah tentang konsep berpikir dalam sejarah. Saya share ini videonya. Sudah kelihatan atau belum ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, saya putar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah Indonesia. Materi yang akan kita bahas di sini adalah konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Video ini ditujukan untuk kelas 10 program IPA, IPS, dan agama di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah negeri atau swasta. Oke, apabila Anda menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Materi ini didasarkan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Selanjutnya, KD 4.1 menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Sebelum membahas tentang apa itu konsep berpikir sejarah, terlebih dahulu kita akan menampilkan apa itu sejarah, pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian sejarah secara bahasa. Yang kedua, pengertian sejarah secara istilah. Kami sajikan pengertian sejarah secara bahasa ke dalam 4 bahasa. Yang pertama adalah sejarah secara bahasa Arab.
Yang kedua, sejarah secara bahasa Inggris. Yang ketiga, sejarah secara bahasa Yunani. Dan yang terakhir, sejarah secara bahasa Belanda. Selanjutnya adalah pengertian sejarah secara istilah. Yang dimaksud dengan pengertian sejarah secara istilah adalah pengertian sejarah yang berdasarkan dengan pendapat-pendapat para sejarawan. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus ini merupakan orang Yunani yang kemudian dikenal sebagai bapak sejarah dunia. Beliau mengatakan bahwa sejarah berjalan bukan lurus ke depan, melainkan berjalan melingkar yang tinggi rendahnya ditentukan oleh kondisi manusia itu sendiri. Jadi peristiwa sejarah itu menurut Herodotus bukan merupakan peristiwa yang berbeda, melainkan suatu peristiwa yang polanya hampir sama dan hanya berputar, yang tinggi rendahnya setiap putaran itu ditentukan oleh kondisi manusia itu sendiri. Yang kedua adalah Bapak Sartono Kartodirjo. Beliau merupakan bapak sejarah Indonesia yang menyatakan bahwa sejarah dibatasi oleh dua hal, yakni objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas adalah kejadian sejarah itu sendiri. Maksudnya adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu tanpa diinterpretasikan atau tanpa ditafsirkan oleh para sejarawan. Yang kedua, subjektivitas, yang berarti dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan sejarawan atau penulis sejarah. Jadi subjektivitas itu merupakan tafsiran dari para sejarawan. Tafsirannya itu sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan sejarawan atau penulis sejarah. Selanjutnya adalah sejarawan dari Indonesia yaitu Muhammad Ali. Beliau mengatakan sejarah merupakan seluruh perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sejarah merupakan cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki tentang perubahan, peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi menurut Muhammad Ali, sejarah, pengertian sejarah itu ada tiga. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa itu sendiri. Yang kedua, sejarah merupakan cerita tentang peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Yang terakhir, sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah menurut Muhammad Yamin merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Maksudnya adalah sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar penyelidikan atau penelitian. Nah, penelitian itu perlu bukti-bukti. Jadi tidak sembarang penelitian saja, tidak sembarang menafsirkan, tapi ada buktinya. Nah, itu merupakan sejarah menurut Muhammad Yamin. Jadi kesimpulannya di sini tentang pengertian sejarah secara istilah ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah sejarah merupakan sebuah hasil penyelidikan atau penggalian informasi yang dapat dibuktikan. Pembahasan selanjutnya. Kronologis merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Konsep berpikir kronologis dalam sejarah berarti ketika kita mempelajari sebuah peristiwa sejarah, kita juga melibatkan atau menyusunnya
dalam sesuai urutan waktu terjadinya. Misalkan kita ingin menuliskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti kita perlu menuliskan juga secara kronologis urutan agar sampai ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada peristiwa bom atomnya kota Nagasaki dan Hiroshima, ada peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Itu merupakan kronologis urutan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Selanjutnya adalah konsep berpikir diakronik. Diakronik artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang lingkup. Maksudnya di sini adalah dalam berpikir secara diakronik, mementingkan urutan sebab-sebab peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi tidak menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial di dalamnya. Yang terakhir adalah konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik merupakan atau artinya adalah mempelajari sejarah pada kurun waktu tertentu tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang luas. Maksudnya seperti ini, kita mempelajari suatu peristiwa sejarah tanpa melihat latar belakang peristiwa tersebut. Tapi kita mencoba untuk mempelajari sebuah sejarah di suatu masa tertentu dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Misalkan kita akan membahas tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Secara sinkronik berarti kita membahas pada masa itu tanpa harus melibatkan masa-masa sebelum pendudukan Jepang. Nah, yang dibahas apa? Yang dibahas adalah mungkin faktor ekonominya seperti apa, kondisi bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang seperti apa, kondisi bangsa Indonesia secara politik, kondisi bangsa Indonesia secara pendidikan, secara sosial, budaya, keagamaannya seperti apa. Maka dari itu, konsep berpikir sinkronik bisa diringkas menjadi sebuah kalimat, yaitu meluas dalam ruang, cakupannya luas, tapi menyempit dalam waktu, karena waktunya tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi. Iya, alhamdulillah ya. Pak Najib sudah selesai. Dua pengamat untuk diminta untuk memberi komentar, silahkan. Yang pertama siapa, Bu Ika? Mohon maaf, belum selesai. Pak Wahyu sama Pak Munawir. Ini belum selesai mungkin Bu, Pak Najib Bu baru menayangkan. Pak Najib belum menayangkan selesai. Video mungkin. Video, Bu. Udah selesai Pak Najib? Baru videonya tadi, Bu. Oh, kira saya baca beritanya selesai. Ya dilanjutkan Pak Najib kalau begitu. Beritanya selesai. Ya. Demikian, jangan kelamaan, setengah jam aja Bu ya. Iya, ini udah jam. Kayaknya belum setengah jam. Iya. Baru 15 menit. Iya, tinggal 8 menit lagi Pak Najib. Oh gitu. Ya silakan, ada 8 menit lagi. Ya, demikian video pembelajaran yang telah saya sampaikan tentang konsep berpikir dalam sejarah. Saya masukkan juga pengertian sejarah secara bahasa, secara istilah, terus kemudian konsep berpikir kronologis, sinkronik, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Silakan Anda untuk berdiskusi secara umum dulu di Classroom. Sudah saya sediakan di Classroom. Ada diskusi umum saja. Nah, nanti hasil diskusi itu Anda tuliskan di LKPD. Ya. Tapi nanti setelah pembelajaran selesai, Anda tuliskan di LKPD.
saya kasih waktu, silakan Anda untuk berdiskusi. Ya, 5 menit lagi Pak Najib ya, pembelajarannya selesai. Ya Bu. Sudah? Nah, sekarang saya ingin meminta tanggapan terkait dengan video tadi dan materi pembelajaran kita kepada Mbak Dwi Astuti, coba tentang pengertian konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Konsep kronologi dalam sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal sampai akhir. Oke, ya berarti di sini titik poinnya. Terima kasih kepada Mbak Dwi. Titik poinnya adalah kronologis itu berarti secara urutan waktu. Jadi penulisan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Terus kemudian kepada Mas Wahyu, coba Mas Wahyu, ketua kelas ini. Konsep berpikir diakronik maksudnya gimana Mas Wahyu? Oke, konsep berpikir diakronik itu konsep berpikir sejarah yang berdasarkan pada atau memperhatikan pada waktu, Bapak. Jadi nanti memperhatikan waktu yang mana nanti diakronik akan dibagi menjadi 2, ada kronologis dan periodisasi. Kronologis sesuai dengan urutan waktu dan periodisasi menurut pembabakan waktu yang telah ditentukan. Itu saja mungkin Bapak untuk jawaban dari saya. Siap, terima kasih ya. Jadi diakronik itu berarti mengutamakan adanya waktu. Nah, nanti untuk yang sinkronik saya sampaikan sekalian saja. Untuk yang sinkronik itu mengutamakan ruangnya. Jadi tidak terpaut waktunya tertentu tapi meluasnya terhadap ruangnya secara ilmu sosial. Terima kasih Mas dan Mbak. Sebelum penutupan tadi saya bilang di depan bahwasanya akan ada post test, silakan Anda bisa buka. Linknya sudah saya share di chat meet ini. Ada soal pilihan ganda, jumlahnya 15 soal, silakan Anda kerjakan. Sudah bisa membuka linknya ya, nanti ada tokennya itu, silakan Anda tuliskan lulus LULUS kecil semua untuk membuka soal penilaian konsep berpikir dalam sejarah. Oke, baiklah, ini saya kira sudah masuk semua nilainya. Ada beberapa yang perlu perbaikan, ada yang nilainya masih 60 ya. Nanti bisa diperbaiki. Anda bisa mencari sumber lain nanti di internet ataupun di media-media lain. Baiklah Mas dan Mbak, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin meminta salah satu untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan kepada Mbak Ika untuk menyampaikan kesimpulan, silakan. Baik, terima kasih Pak Najib. Dari pelajaran sejarah hari ini, ada beberapa hal yang saya simpulkan bahwa pengertian sejarah itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah itu adalah peristiwa masa lalu, kisah masa lalu, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masa lalu. Kemudian satu lagi lupa Pak. Kemudian yang kedua mengenai sinkronik, itu mempelajari sejarah pada kurun waktu tertentu dengan cakupan ruang lingkup yang luas, sedangkan diakronis itu berpikir tentang peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang. Mohon maaf Pak bila kurang maksimal. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Nah, itu kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mbak Ika. Terima kasih banyak. Berarti ini tandanya memperhatikan pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda apabila masih ada sesuatu yang belum paham tentang materi ini, silakan Anda untuk bertanya sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sampaikan untuk materi minggu depan itu tentang ruang dan waktu dalam sejarah atau konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu merupakan masih dalam KD 3.1 dan 4.1.
Mas dan Mbak yang saya banggakan, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wahyu ya sebagai pengamat, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Najib. Penampilannya luar biasa. Jadi urutan pendahuluan inti dan juga penutup sudah terarah dan berurutan. Namun di sini saya hanya menanggapi saja. Bertanya dulu Bapak. Untuk kegiatannya Pak Najib ini pakai apa untuk model pembelajarannya? Saya pakai pendekatan kontekstual, Pak. Oh, pendekatan kontekstual. Oke. Oke, sudah bagus Bapak. Tapi di sini saya juga menyoroti kalau saya menjadi pengamat itu kok dimasukkan dalam grup kelas nggih. Saya ditanya tadi, saya juga bingung ini. Saya kaget. Grup kelas. Enggak, saya kan jadi pengamat Bapak, tapi dimasukkan ke muridnya Bapak. Oh, itu ya. Sorry. Nggih. Itu kemudian yang kedua videonya sudah bagus, tapi untuk materinya diperpendek lagi, sekitaran 5 menit itu sudah sangat cukup untuk menampilkan materi ke anak-anak, karena konsentrasi anak-anak kalau lama melihat video juga berkurang konsentrasinya. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan ucapan Pak Najib berkenaan dengan penilaian afektif. Penilaian afektif ini kata Pak Najib itu kan dilihat dari diskusi. Oke. Nah, di sini untuk afektif yang dilihat dari diskusi niku bagaimana, ini lebih cenderung ke pertanyaan sih Pak, untuk masukan saya saja sih secara pribadi. Keaktifannya Pak, keaktifan peserta didik diskusi di classroom itu kan nanti terekam. Nah, itu semakin aktif di penilaian yang KDHI 2-nya itu semakin bagus. Okay. Berarti apa? Okay. Berarti lebih mengarah ke bagaimana respon peserta didik, menanggap bagaimana tanggapan mereka. Okay. Mungkin ya, untuk tambahan saja Pak, untuk afektif bisa ditambah untuk karakteristik nilai, bagaimana mereka menghayati nilai-nilai di kehidupan sehari-hari, entah itu kejujuran atau lain sebagainya. Itu juga nilai menghargai Bapak. Itu saja. Untuk selebihnya Bapak Najib luar biasa, sudah urut. Kemudian untuk tahapan-tahapannya juga luar biasa. Jos pokoknya buat Pak Najib. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, mudah-mudahan ya dengan komentar Pak Wahyu kita sama-sama bisa saling bertukar pikiran. Oke, Pak Munawir, silakan. Pak Munawir kan pengamatnya. Saya pengamat kedua. Bu Ika, Bu. Iya. Makin siangnya makin ini ya. Iya, Bu. Makin tidak konsentrasi. Silakan Bu Ika. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Satu kata untuk Pak Najib Bu, keren sekali. 2 kata. Ya, untuk Pak Najib ini Bu, persiapannya saya rasa sudah sangat matang Bu.
bahkan sudah sejak semalam Bu kami dikirimi link yang isinya itu mulai dari LKPD, presensi, kemudian media yang benar-benar dibuat Bu secara serius, ini luar biasa. Semangat Ya, sangat semangatnya luar biasa. Bahkan tadi ketika penayangan media pun saya pribadi sempat terkesima Bu dengan mendengar suaranya yang merdu dan penyajian medianya yang luar biasa. Bahkan saya tadi juga sempat mengira bahwa pembelajarannya sudah selesai Bu sama Bu karena sudah diakhiri dengan salam seperti itu. Sorry. Luar biasa. Tapi kalau sedikit masukan mungkin untuk Pak Najib karena waktunya yang memang sangat terbatas hanya 30 menit. Mungkin untuk penayangan videonya mungkin bisa pre-memori seperti itu atau mungkin nanti bisa di manage lagi lebih baik lagi. Tapi secara umum keren, luar biasa. Saya terkesima. Oke. Mungkin itu saja Bu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Ya, teman-teman, Pak Najib semangat sekali ya melihat semangat Pak Najib yang luar biasa. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Halo ya Bu Ratu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita tinggal setengah jam lagi kurang lebih Bu Ratu. Oh ya, tentang Pak Najib nih. Pak Najib pada waktu kita perkenalan ya, Pak Najib pernah bilang, kayaknya saya nggak bisa ngajar kurang untuk ngajar gitu. Tapi ternyata beda Pak Najib. Apa yang dikatakan Pak Najib pada waktu pertama kayaknya merasa kurang pede gitu untuk ngajar. Ternyata bagus Pak Najib ya. Iya Pak Najib, ya. Nah, dari materi Pak Najib ini yang membahas tentang ini sejarah peminatan kelas 10 ya Pak Najib ya. Sejarah Indonesia kelas 10 juga Pak. Sejarah Indonesia kelas 10 ya, maaf. Sejarah Indonesia kelas 10 ya, membahas tentang kronologis ya, periodisasi ya, sinkronik, diskronik ya. Nah, cuma sedikit aja Pak Najib yang menjadi kritikan saya. Nah, ini kan bahas tentang kronologis apa, kemudian periodisasi apa. Untuk menayangkan definisi sejarah, menurut saya nggak usah terlalu banyak Pak Najib ya. Nggak usah semua diambil dari tokoh-tokoh. Cukup 2 ya, tokoh dari luar sama dari dalam. Hal ini dilakukan supaya kita tidak membuang-buang waktu. Yang penting kan anak tahu tentang konsep pengertian sejarah, nanti itu aja yang tahu kan konsep sejarah itu apa gitu kan, yang penting tahu. Jadi kalau untuk definisi nggak usah diambil semua banyak tokoh-tokoh, cukup 2 aja sebagai contoh luar dan dalam. Justru malah yang ditekankan itu adalah pokok bahasa yang kronologis itu apa, berikan contoh-contohnya ya, periodisasi apa itu contoh-contohnya. Nah, kalau untuk urutannya saya sudah jempol ya dengan Pak Najib sudah bagus ya. Kemudian penutupnya juga ya. Itu saja mungkin ya dari saya ya. Ya Pak Najib 90% udah bagus ya jadinya. Terima kasih Bapak. Jadi nggak sesuai dengan perkataan Pak Najib yang pertama waktu kita bertemu waktu itu ya. Itu dia. Iya, terima kasih untuk para pengamat. Ya, satu memang untuk kata Pak Najib, beliau ini mau belajar dan terus belajar ya Pak Najib ya. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk Pak Najib. Ada beberapa kekelemahan dan kekurangan atau kelebihan, kita sama-sama saling terus meningkatkan, saling terus mengevaluasi. Oke, dilanjutkan. Untuk yang terakhir Bu, ya Pak Sunardi, silahkan. Untuk pengamatnya masih sama saya dan Pak Wahyu Bu. Oke, Pak Sunardi, berayu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo. Sudah bisa didengar Bapak Ibu? Ya. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu?